Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian keempat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan judul Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus ke bumi. Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi, sebagaimana ditetapkan di dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hayyan, dari Abu Zar'ah bin Amr bin Jarir, Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Berkaitan dengan hadis tentang syafaat, beliau bersabda, selanjutnya mereka menemui Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Allah juga meniupkan langsung ruhnya kepadamu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan menempatkan dirimu tinggal di surga. Tidakkah sebaiknya engkau memohon syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kau lihat apa yang sedang kami hadapi?" Adam menjawab, "Tuhanku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Dia melarang aku mendekati sebatang pohon, tetapi aku mendurhakainya. Pergilah kalian kepada orang selain aku." Pergilah kepada Nuh. Selanjutnya, mereka menemui Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah menyebut dirimu sebagai abdan syakurah, hamba yang bersyukur. Tidakkah kau lihat apa yang sedang kami hadapi? Tidakkah sebaiknya engkau memohon syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Nuh berkata, pada suatu hari, Tuhanku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Allah mengutus Nuh alaihissalam, beliau menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Beliau melarang kaumnya agar tidak menyembah selain Allah berupa berhala, patung, dan tagut, yaitu syaitan. Beliau memberi pemahaman kepada mereka tentang esensi ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan tiada Tuhan selain Dia. Hal ini juga diperintahkan kepada para rasul sesudah beliau, di antara anak-anak cucunya setelah beliau tiada, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran surah Asy-Syaffat ayat 77. Allah juga berfirman tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, yang artinya, "Dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab." Quran surah Al-Hadid ayat 26. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu setan dan berhala itu." Quran surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya, "Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu," maksudnya sebelum Nabi Muhammad, "adakah kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?" Quran surah Az-Zukhruf ayat 45. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu selain kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku oleh kamu sekalian." Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Karena itulah Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu sekalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat." Quran surah Al-A'raf ayat 59. Allah juga berfirman, yang artinya, "Agar kamu sekalian tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Quran surah Hud ayat 26. Allah juga berfirman, yang artinya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Lalu mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepadanya?" Quran surah Al-A'raf ayat 65. Allah juga berfirman, yang artinya, ia, yaitu Nuh, berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu sekalian,
yaitu sembahlah Allah oleh kalian, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Quran Surah Nuh ayat 2-3. Allah juga berfirman yang artinya, padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu sekalian dalam beberapa tingkat kejadian. Quran Surah Nuh ayat 14. Diceritakan bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan berbagai macam dakwah yang dilakukan siang dan malam dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberi peringatan maupun ancaman. Akan tetapi, semua yang beliau lakukan itu tidak membuahkan hasil. Bahkan sebaliknya, kaumnya malah makin tenggelam dalam kesesatan dan kesombongan. Mereka semakin giat menyembah patung dan berhala. Mereka juga semakin giat melakukan konfrontasi untuk memusuhi beliau di setiap waktu dan tempat. Mereka juga mengintimidasi para pengikut beliau yang beriman. Mereka juga mengancam para pengikut beliau dengan ancaman berupa hukuman rajam, pengusiran, tuduhan keji, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan masalah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, para pemuka dari kaumnya berkata, yaitu orang-orang kafir, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada kepadaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 60-61. Maksudnya, Nabi Nuh bukanlah orang yang sesat, sebagaimana yang dituduhkan mereka kepada Nabi Nuh. Akan tetapi, Nuh adalah seorang nabi yang berada di atas petunjuk jalan yang lurus, yang diutus oleh Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang jika berkata tentang sesuatu, cukup baginya mengatakan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Nuh berkata kepada kaumnya, aku sampaikan kepada kalian tentang amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Aku juga mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 62. Para pembesar yang kafir itu menjawab perkataan dan nasihat Nabi Nuh. Mereka berkata, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang cepat percaya begitu saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas diri kami. Bahkan, kami meyakini bahwa kalian adalah orang-orang yang dusta. Quran Surah Hud ayat 27. Mereka merasa heran. Seorang manusia biasa menjadi rasul. Mereka mengejek dan menghina para pengikut Nuh. Mereka mengatakan bahwa para pengikut Nuh berasal dari kalangan orang-orang yang rendah, hina, dan lemah di antara masyarakat kaumnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kaisar Heraklius, yaitu Kaisar Bizantium pada abad pertengahan. Ia berkata, mereka, orang-orang yang dianggap bodoh dan lemah itu adalah pengikut para rasul. Begitulah yang dikatakan Kaisar Heraklius. Kondisi seperti ini terjadi karena tidak ada alasan status atau alasan klais lainnya yang menghalangi orang-orang lemah itu untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Adapun yang berkaitan dengan ucapan mereka, yaitu orang-orang yang cepat percaya begitu saja, maksudnya para pengikut Nuh itu sangat mudah percaya terhadap apa yang Nuh dakwakan tanpa melalui proses pemikiran dan perenungan. Semua bentuk ejekan dan hinaan itu justru memberikan efek balik berupa pujian bagi sikap mereka itu, sehingga mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, karena kebenaran itu sudah jelas, itulah sebabnya tidak membutuhkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan, tetapi wajib diikuti dan dipatuhi ketika kebenaran itu telah datang. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.